Karena ilmu waris ini Pak, Bu, ilmu yang nanti hilang pertama kali dari muka bumi, ya. Nah, kalau sudah hilang, nggak ada yang mempraktekkan, udah tinggal nunggu kiamat saja, ya. Nah, Bapak Ibu sekarang duduk di sini dalam rangka mempelajari ilmu waris, berarti ini menunda kiamat berarti ya. Mudah-mudahan masih lama ya kiamatnya ya. Amin. Ya. Makanya fokus dulu ke sini saja. Jangan lihat yang lain-lain. Tolong hafalkan yang ini dulu saja. Ya. Anda sudah hafal ini Pak Bu, sudah mengalahkan teman-teman saya yang kuliah S2. Bismillahirrahmanirrahim. Susah. Mohon maaf ini. Bahkan kita saja yang di pesantren atau bahkan mahasiswa yang bahasa Arabnya itu udah ngelotok Pak ya. Kadang-kadang mendengarkan penjelasan dosen atau guru tentang ilmu waris itu susah gitu ya untuk dipahami, pusing begitu. Tapi ya alhamdulillah dengan terus belajar dan menggunakan metode baru ya, terobosan baru, maka ilmu waris itu sebetulnya itu mudah Pak, sebetulnya ya. Sebetulnya mudah. Makanya kita berdoa ini mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita semua ya. Allah memberikan kemudahan dalam belajar ilmu waris. Karena ilmu waris ini Pak, Bu, ilmu yang nanti hilang pertama kali dari muka bumi, ya. Nah, kalau sudah hilang, nggak ada yang mempraktekkan, udah tinggal nunggu kiamat saja, ya. Nah, Bapak Ibu sekarang duduk di sini dalam rangka mempelajari ilmu waris, berarti ini menunda kiamat berarti ya. Mudah-mudahan masih lama ya kiamatnya ya. Amin. Nah, pengalaman saya belajar paling tidak Bapak Ibu, belajar ilmu waris itu tolong kuasai 4 poin atau 4 pembahasan. Ya. Bapak Ibu kalau di rumah punya anak, punya cucu yang di pesantren atau di sekolahan, kasih tahu. Nah, kalau mau bisa pembahasan tentang waris, coba dah fokus ke 4 pembahasan ini. Minta jelasin sama gurunya atau sama dosennya tentang 4 poin ini Pak Bu. Insya Allah nanti kebuka itu tentang waris itu. Karena selama ini kebanyakan para pengajar itu pembahasannya muter-muter kemana-mana begitu, nggak fokus. Kebanyakan begitu, akhirnya pusing kita yang dengerin itu pusing gitu, nggak fokus. Nah, karena saya sudah banyak pengalaman belajar dengan banyak guru, saya menyimpulkan Bapak Ibu, setidaknya untuk menguasai waris itu 4 poin ini aja sebetulnya. Ya, apa itu 4 poin itu? 1, Bapak Ibu harus tahu tentang siapa saja ahli waris. Ya, mengenal ahli waris. Harus tahu itu. Kalau ada yang meninggal dunia Pak Bu di keluarga kita, itu ahli warisnya itu siapa ya? Itu harus kebayang Anda, harus tahu siapa-siapanya itu ya, ahli waris yang menerima harta warisan itu siapa saja harus tahu. Ya. Nanti kita sebutkan insya Allah. Bahkan hari ini kita khusus pembahasan yang nomor 1 ya. Nggak mungkin 4-4-nya kita bahas. Nanti yang nomor 2 Bapak Ibu catat ya. Ini ilmu ini kasih tahu ke anak-anaknya juga ya, ke cucunya juga, biar mereka fokus belajar waris di pesantrennya atau di sekolahannya. Yang nomor 2, coba kuasai tentang bagian pasti ahli waris. Apa? Bagian pasti ahli waris. Maksudnya apa? Kan nomor 1 Anda sudah kenal nih ahli warisnya Pak. Oh, ahli waris itu ini toh suami, istri dan seterusnya. Anda juga harus tahu bagian pastinya itu berapa. Apakah dapat setengah? Apakah dapat seperempat? Apakah dapat 1/8? Nah, angka-angka perperan itu Pak ya. Itu nyebutnya apa? Pecahan ya. Pecahan itu nanti disebut dengan bagian pasti. Itu. Nah, itu nanti pertemuan khusus itu nomor 2 itu ya. Tidak kita bahas hari ini ya. Lumayan lama itu untuk masalah bagian pasti itu, harus hafal nanti ya.
Kemudian Bapak Ibu, kalau sudah dikuasai nomor 1 dan 2, maka selanjutnya itu Anda juga harus kuasai syarat bagian pasti ahli waris. Maksudnya apa ini? Gini, Anda sudah tahu nih nama ahli warisnya, sudah tahu. Terus bagian pastinya udah tahu, misalnya berapa? Misalnya setengah misalnya. Nah, dapat setengah itu syaratnya apa gitu loh. Ya toh, kan nggak ujuk-ujuk, apa ya, ujuk-ujuk itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Tiba-tiba ya, ujuk-ujuk itu bahasa Jerman ya. Tiba-tiba kok dapat setengah seperempat tuh gimana ceritanya? Kan harus ada kriterianya atau syarat-syaratnya. Nah itu nanti dipelajari ya. Oh, suami itu dapat setengah itu syaratnya begini atau begini. Oh, anak perempuan tuh dapat setengah itu begini syaratnya gitu. Nah, kita nyebutnya itu syarat bagian pasti ahli waris. Ini penting. Baru yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang tidak kalah pentingnya lagi itu masalah konsep hijab. Apa Bu? Hijab itu apa Bu? Hijab itu bukan jilbab ya, bukan. Beda pembahasan. Kalau dalam ilmu waris, hijab itu maksudnya adalah nanti ada ahli waris tuh dia nggak dapat warisan gara-gara terhijab oleh ahli waris yang lain, terhalangi. Contoh yang paling real, saudara si almarhum, ya, saudara-saudarinya Pak, itu kan ahli waris. Ada yang meninggal nih, dia punya saudaranya itu ahli waris. Tapi saudaranya itu walaupun ahli waris, belum tentu dapat warisan Pak. Kalau si yang meninggal dunia ini punya anak laki-laki, nah anak laki-laki inilah yang nanti akan menghijab, akan menghalangi para saudara itu dari mendapatkan warisan. Jadi nggak dapat warisan tuh si saudaranya si almarhum tuh, suruh pulang, suruh ngopi di rumah ya, nggak jadi dapat warisan ya. Nah itu nanti namanya hijab Pak, terhalangi oleh ahli waris yang lebih dekat dengan almarhum gitu. Paham ya? Ya intinya hijab itu adalah urusan menghalangi gitu ya. Oh ini ahli waris ini nggak dapat gara-gara dihalangi dengan ini nggak dapat gara-gara dihalangi dengan ini begitu. Itu namanya hijab. Ya bahasa kita penghalang, hijab itu penghalang ya. Makanya ini disebut hijab ini, pembatas ini penghalang namanya hijab juga ya, atau satir ibaratnya kalau bahasa kita. Nah sudah, Bapak Ibu fokus ke pembahasan 4 ini saja ya. Terus ya, 4 poin ini saja tolong dihafalkan ya mengenai fikih dasar belajar waris. Ya, mudah-mudahan fokus dengan 4 ini nanti bisa paham tentang ilmu waris ya. Dan sampaikan ini 4 poin ini kepada anak dan cucunya di rumah ya. Barangkali mereka juga sedang belajar ilmu waris, minta fokus ke 4 pembahasan ini karena ini paling dasar sekali. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar nomor 1 saja ya. Ya, nomor 1 saja, yaitu mengenal ahli waris. Ini kita lewati, ini rujukan kitabnya ya, karya Imam An-Nawawi, kita lewati dulu. Oke. Ini sudah kemarin. Nah, sekarang tolong perhatikan ke depan. Ada ahli waris yang kedudukannya itu nanti pasti dapat warisan Pak, dan tidak mungkin terhijab. Saya ulangi, ahli waris itu banyak. Tapi ada nanti 6 orang atau 6 pihak yang dia itu pasti dapat warisan, tidak akan ada yang menghalangi gitu. Karena nanti selain 6 ini dia akan terhalangi. Contoh, itu yang warnanya merah itu tulisannya apa itu? Mayit ya, kelihatan ibu-ibu? Ya, harusnya ini di sini ya. Itu layarnya di sini biar kelihatan ya. Mayitnya. Bayangkan mayit itu misalnya dia itu adalah perempuan. Kalau punya pasangan hidup berarti ahli warisnya adalah suami. Kita taruh di sebelah kanan. Bahasa Arabnya suami itu apa itu? Zaujun. Apa? Zauj ya, zaujun ya. Kalau yang meninggal dunia itu mungkin laki-laki, maka bisa jadi dia punya pasangan hidup, maka maksudnya adalah istri. Nah, sampai sini pokoknya kalau ada yang meninggal Pak Bu di keluarga kita nih, bayangkan di keluarga kita ada yang meninggal, langsung cek dia punya pasangan hidup nggak?
Kalau yang meninggal perempuan ya bisa jadi suami ahli warisnya. Atau kalau yang meninggal itu laki-laki, langsung cek pasangan hidupnya berarti istri. Gitu. Paham? Nah ini paling gampang nih, hafalkan dulu. Pasangan hidupnya, yang suami kita taruh sebelah kanan lah, biar enak menghafalnya ya. Yang istri kita taruh sebelah kiri. Bahasa Arabnya apa istri itu? Zaujatun atau zaujah ya. Kalau suami zauj, kalau istri zaujah ya. Ya zaujati ya. Wahai istriku ya. Kalau ibu-ibu panggil ke suaminya ya zauji ya. Pakai ya belakangnya. Ku itu biasanya aku ya. Pakai iya ya. Abun ayah, abi ayahku gitu ya. Umun ibu, umi ibuku. Zaujun suami, zauji suamiku ya. Zaujatun istri, zaujati istriku. Pokoknya kalau ada i belakangnya ya atau ya ya, itu maknanya adalah kepemilikanku ya. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya siapa sih ahli warisnya? Ke bawah, lihat gambarnya. Biar ini enak menghafalnya ya. Harus kebayang gambarnya, bagian struktur keluarga. Ke bawah ini kita sebut keturunan. Keturunan itu ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Jadi Pak Bu, tadi ada yang meninggal. Langsung Anda cek pasangan hidupnya. Setelah ketemu, cek juga punya anak apa enggak yang meninggal itu. Oh ada Pak Ustadz, anak laki-lakinya 10, misalnya 10 ya, rajin ya 10. Maka 10-nya itu ahli waris karena dia ibnun, anak laki-laki. Pokoknya kalau ada anak laki-laki ya itu ahli warisnya. Pak Ustadz dia ada anak perempuan 5. Ya panggil semua 5-5-nya. Bintun namanya. Bahasa Arabnya anak perempuan itu bintun ya, kalau laki-laki tadi ibnun, kalau perempuan bintun ya, hafalin ya bahasa Arabnya ya. Ya sebetulnya paling enak belajar waris itu pakai bahasa Arab sebetulnya Pak ya, tapi tidak apa-apa, di situ saya sudah terjemahkan ya. Bagi yang tidak bisa bahasa Arab bisa cek bahasa Indonesianya gitu ya. Zaujun suami, zaujatun istri, ibnun anak laki-laki, kalau bintun anak perempuan. Nah sampai sini sudah kebayang. Nah sisa 2 orang lagi. Kan tadi kita sebut ahli waris yang pasti dapat warisan berapa orang? 6 orang. Sisanya yang 2 siapa ini? Ke atas. Kalau ke atas berarti orang tuanya yang meninggal. Siapa mereka? Ayah dan ibunya. Ayah kita taruh sebelah kanan. Bahasa Arabnya itu abun. Apa? Abun ya, ayah. Kemudian kalau ibu kita taruh sebelah kiri. Bahasa Arabnya umun ya, ayah dan ibu, abun dan umun ya. Kalau ayahku tadi apa bahasa Arabnya? Apa? Abi ya. Kalau ibuku ummi ya. Makanya kan ada orang manggil orang tuanya abi, umi, itu maksudnya adalah ayahku, ibuku ya. Tapi kalau abun ayah, umun ibu gitu. Nah, tolong Pak Bu, gambar yang saya buatkan di PowerPoint ini Anda copy di kepala. Bayangin, oh kalau dia meninggal dunia, suami atau istrinya atau anaknya laki-laki, anak perempuan, terus ke atas ayah dan ibu. Sudah hafal belum 6 pihak ini? Hafal? Karena nanti masih lanjut ini, ahli waris itu masih banyak. Ini 6 ini yang tadi saya sebut pasti dapat warisan. Kalau yang lain-lain belum tentu, ya tergantung nanti terhalangi atau tidak gitu. Kalau 6 ini pasti Pak, pasti dapat ya. Ya. Makanya hafalkan nih 6 orang ini atau 6 pihak ini kita nyebutnya ini Pak pemain inti Pak. Kalau klub bola ya. Kan kalau orang main bola itu ada pemain inti yang langsung main di lapangan, ada juga pemain cadangan. Ya toh? Cadangan. Yang cadangan itu apakah pasti main? Belum tentu kan? Belum tentu. Ya. Maka yang cadangan itu kadang-kadang main, kadang-kadang enggak. Ya. Sama seperti ahli waris yang lain selain 6 ini nanti. Dia itu bisa jadi dapat, bisa jadi enggak, tergantung nanti. Tapi kalau yang ini yang langsung main di lapangan, 6 pihak ini pasti dia itu akan dapat warisan. Yang penting syaratnya masih hidup Pak.
Iya, iya. Pak Ustadz, orang tua saya meninggal dunia. Oh iya, berarti Anda dapat warisan. Iya Pak Ustadz. Tapi kakak saya, nah, dia punya kakak. Ya, berarti anaknya orang tuanya dia juga kan, kakaknya. Dia udah meninggal dunia duluan. Jadi pas bapaknya meninggal, dia ini anak pertama, kakaknya itu meninggal duluan. Mungkin udah 1 tahun yang lalu atau sebulan lalu. Kebetulan punya istri dan anak ini yang meninggal itu, kakak saya, kata dia gitu. Dapat warisan nggak ya dari bapak saya yang meninggal dunia baru kemarin itu? Nah, tidak dapat Pak. Tidak dapat warisan orang yang meninggal duluan dari orang yang meninggal belakangan. Makanya kalau mau meninggal jangan mau duluan. Ya nggak bisa milih ya. Ya. Orang yang meninggal duluan itu tidak dapat warisan dari orang yang meninggal belakangan. Paham? Nah, paham ya? Makanya syaratnya 6 orang ini dia itu masih hidup ketika si almarhum meninggal itu, dia posisinya masih hidup. Ya, kalau udah nggak ada, udah meninggal duluan, tidak bisa dapat warisan. Oke. Ya, coba sekarang saya tes ya. Ini sudah hafal ya? Sudah hafal ya? Coba saya tes. Kalau ada yang meninggal dunia itu kita sebut apa tadi? Mayit. Ya, pokoknya siapapun yang meninggal dunia, entah bapak kita, paman kita, adik kita, siapapun dia, langsung taruh tengah. Setelah itu bayangkan apa tadi ke kanan? Apa? Zaujun apa tadi? Suami. Sengaja tidak saya terjemahkan biar tadi kebayang di kepala. Pokoknya kalau sebelah kanan suami, zaujun. Terus siapa? Istri, zaujatun. Anda sebutkan bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Terus ke bawah, yang sebelah kanan siapa? Anak laki-laki. Bahasa Arabnya tadi ibnun. Terus siapa sebelah kirinya? Anak perempuan. Bahasa Arabnya bintun. Oke. Kemudian ke atas. Coba. Ya, sebelah kanan itu bapak ya atau ayah ya, abun. Kemudian yang sebelah kiri ibu atau umun. Sudah hafal? Alhamdulillah. 6 ini tolong diingat-ingat. Beliau-beliau ini pasti dapat warisan. Gitu. Contoh Pak. Posisi kita itu bisa berubah-ubah tergantung yang meninggal. Anggaplah Pak, kita ini semuanya ini orang tuanya masih hidup. Ya, anggap saja. Ini untuk memudahkan. Orang tua kita masih hidup sekarang. Kemudian besoknya ditakdirkan bapak kita. Bayangkan, bapak Anda, bapak kita ini meninggal dunia. Maka posisi Anda di mana? Saya tanya dulu bapak-bapak. Posisi kita di mana? Yang meninggal nih bapak kita. Kita di mana? Di mana? Iya, namanya apa? Mana? Ya, anak laki-laki itu di situ ya. Karena tadi kan yang meninggal dunia siapa? Bapak kita. Pokoknya yang meninggal dunia itu Pak Bu langsung taruh tengah mayit. Baru bayangkan saya di mana ya? Oh kayak saya kan anaknya, berarti Anda itu di situ ibnun sebagai ibnun, anak laki-laki. Kita ini sebagai anak laki-lakinya. Kalau ibu-ibu di mana posisinya? Kan tadi yang meninggal bapak kita. Di mana posisi ibu-ibu? Di bintun. Ya, posisinya di bintun karena Anda itu sebagai anak perempuannya yang meninggal dunia gitu. Tolong bayangkan, berarti kita itu tadi sebagai anak laki-laki dan anak perempuan. Sekarang saya ganti soalnya. Yang meninggal dunia itu Pak, mohon maaf, anak kita. Kebetulan anak kita ini mohon maaf, dia kaya raya, sukses, punya mobil, punya kontrakan, macam-macam lah, tabungannya banyak. Meninggal dunia anak kita. Kita sekarang posisinya di mana? Berubah nggak posisinya? Nah, berubah. Pokoknya yang meninggal dunia langsung taruh tengah. Tadi siapa yang meninggal? Anak kita. Taruh di tengah, dia sebagai mayit. Nah, saya sebagai apa kita ini? Kita sebagai orang tuanya. Berarti kalau kita yang laki-laki ini pindah sebagai abun, yaitu ayahnya yang meninggal dunia. Kalau ibu-ibu berarti sebagai umun, ibunya yang meninggal dunia.
Sampai sini paham nggak? Paham ya? Maksud saya itu kok pokoknya siapapun yang meninggal dunia langsung taruh tengah, Pak. Karena saya pernah itu ceramah di mana gitu ya. Dia bingung, Pak Ustadz, bapaknya paman saya meninggal dunia. Bapaknya paman saya meninggal dunia. Saya dapat berapa ya Pak Ustadz? Sebentar Pak. Siapa yang meninggal? Bapaknya paman saya. Ya gini aja Pak. Yang meninggal itu taruh di tengah dulu. Iya Pak Ustadz. Namanya siapa tadi? Misalnya Pak Paijo ya. Bapaknya pamannya dia tadi itu misalnya namanya siapa? Pak Paijo. Pak Paijo yang meninggal itu taruh tengah situ Pak. Oke, sudah Pak Ustadz. Bayangkan ke kanan kiri. Oh berarti istrinya Pak Ustadz. Iya, istrinya bapaknya paman Anda itu siapa? Taruh situ. Terus anaknya siapa? Oh iya Ustadz, anak laki-laki, anak perempuan udah. Terus ke atas. Oh iya Ustadz, bapaknya, ibunya. Terus Anda di mana? Mana ya? Kok dibolak-balik nggak ada? Ini salah kayaknya Pak Ustadz. Malah nyalahin ini Pak. Ya berarti Anda itu nggak dapat warisan. Oh gitu ya Pak Ustadz. Yaudah, assalamualaikum Pak Ustadz. Jadi dia bingung, dikiranya mentang-mentang bapak ya. Jadi bapaknya pamannya meninggal. Bapak itu terus dia bilangnya ayah, dia sebagai anak di rumah itu dipanggil anak gitu. Jadi seolah-olah dia selalu statusnya anak, ya belum tentu. Tergantung siapa yang meninggal dunia. Paham? Ya. Coba contoh lain. Yang meninggal dunia misalnya siapa ya? Mohon maaf. Ini hanya contoh saja ya. Suami kita. Berarti saya ngomongin sama ibu-ibu. Bu, yang meninggal dunia suami Anda. Berarti posisi Anda sekarang di mana? Di gambar itu. Caranya gimana? Pokoknya suami yang meninggal dunia itu taruh di tengah dulu. Kan dia yang meninggal, mayitnya dia. Taruh tengah. Berarti Anda sebagai apanya? Istri, zaujatunnya. Ya, jadi posisi kita itu berubah-ubah tergantung siapa meninggal. Tadi bisa jadi kita posisinya di anak, bisa jadi kita tadi posisinya di orang tua, ibu dan seterusnya. Ya, kalau yang meninggal dunia adalah pasangan hidup, ya tinggal dilihat gitu. Pasangan hidupnya siapa? Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada yang nggak paham? Kalau nggak paham saya ulangi lagi, nggak apa-apa. Paham ya? Semuanya paham? Alhamdulillah. Dan pokoknya kalau nanti ditanya orang siapa sih ahli waris yang pasti dapat warisan, maka Anda jawab ada berapa pihak? 6. Bisa suami atau istri, bisa juga anak laki-laki, bisa anak perempuan, atau bisa orang tua, ayah atau ibu. Sudah masuk? Nah, sekarang kalau sudah masuk, saya lanjut. Karena ahli waris itu nggak hanya itu doang. Ya. Ahli waris itu banyak. Ya. Yang 6 itu tadi yang pasti dapat. Sekarang lihat. Ini kan tadi ya, gambarnya tadi yang kita sebut 6 orang yang pasti dapat tadi. Sekarang kita akan sebutkan ahli waris yang belum tentu dapat. Kalau saya nyebutnya ahli waris eksternal, ahli waris yang luaran gitu ya. Kalau tadi yang 6 itu tadi pemain inti, kita nyebutnya ahli waris internal ya. Lawannya eksternal internal gitu aja. Nah, sekarang kita akan sebutkan yang selain 6 tadi. Mereka ini ahli waris juga, Pak, Bu. Mereka ini nanti ahli waris juga, cuma belum tentu dapat gitu. Nggak apa-apa dia datang ya, nggak apa-apa, suruh datang ya, ngopi bareng-bareng ya. Tapi belum tentu dapat warisan. Siapa mereka? Lihat tuh. Anak laki-laki itu, Pak. Kalau dia sudah menikah dan punya anak laki-laki dan punya anak perempuan, maka ini statusnya apa dengan si mayit? Cucu. Ya. Cucu itu, Pak, baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan. Sebelah kanan itu ibnin ya. Cucu LK itu saya singkat, cucu laki-laki. Sebelah kirinya kelihatan bintu ibnin, itu cucu perempuan. PR itu singkatan perempuan. Nah, cucu ini, Pak, itu ahli waris. Dia ahli waris. Tapi ingat, dia belum tentu dapat nanti. Belum tentu. Ada ilmunya nanti. Kita harus belajar yang pembahasan nomor 4 tadi, tentang konsep hijab itu tadi. Konsep
hijab nanti. Insya Allah kita pelajari. Ya, itu masih pertemuan yang keempat nanti ya. Ya. Pokoknya selain 6 tadi itu Pak, belum tentu dapat. Tergantung dia itu terhalangi atau tidak gitu. Tapi kita sebutkan dulu ini, karena mereka ini terdaftar sebagai ahli waris. Tapi dilihat, mohon maaf, Pak Ustadz, kalau cucu dari anak perempuan itu termasuk ahli waris atau enggak ya? Jawabannya tidak. Mohon maaf. Wahai cucu yang berasal dari anak perempuan, kalian itu tidak bisa dijadikan sebagai ahli waris. Dalam hukum Islam, cucu yang berasal dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Makanya nggak ada di situ. Di bawahnya anak perempuan bintun tidak ada. Yang ada adalah cucu yang dari jalur anak laki-laki saja. Gitu. Tolong ini betul-betul dipahami ya, karena pernah kejadian itu di mana ya waktu itu ya. Jadi sesama cucu berantem. Ya, semua cucu pada kumpul ya. Dia memperebutkan harta warisan kakeknya yang meninggal, Pak. Ya. Jadi masing-masing cucu itu berhak ya, mengklaim saya harus dapat. Pas saya jelasin, mohon maaf, siapa yang di sini itu statusnya cucu dari anak laki-lakinya si yang meninggal dunia. Gitu. Saya Pak Ustaz, saya. Oke, siapa yang cucu dari anak perempuan? Saya Pak Ustaz. Nah, yang dari anak perempuan tadi siapa? Ada berapa? Kalau nggak salah waktu itu 3 atau 4 ya. Mohon maaf, Anda yang cucu dari anak perempuan pulang sekarang. Loh, kenapa Pak Ustaz? Anda itu secara hukum Islam, cucu dari jalur anak perempuan itu bukan ahli waris. Wah, Pak Ustadznya ini ngawur, Pak Ustadz ini nggak adil dan seterusnya. Sampai dituduh-tuduh seperti itu Pak, Bu. Ya. Karena tidak tahu ilmu waris. Padahal seperti itu memang ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi maka sebelum kejadian seperti itu Anda harus tahu nih, cucu yang termasuk ahli waris itu hanya yang berasal dari anak laki-laki saja. Nah, sekarang lihat ke atas. Tadi yang meninggal dunia kan punya orang tua, yaitu siapa? Ayah dan ibu. Ayah sama ibu itu kan barangkali juga orang tuanya masih hidup. Berarti siapanya mayit itu? Kakeknya atau neneknya? Lihat Pak, ternyata kakek nenek itu yang jadi ahli waris hanya yang berasal dari ayah. Adapun yang berasal dari ibunya itu yang jadi ahli waris hanya neneknya saja. Kakek yang berasal dari ibu tidak termasuk ahli waris. Lihat aja itu gambarnya. Saya ulangi. Kan tadi ada yang meninggal dunia. Ya mayit ya kita sebutnya ya, almarhum. Dia punya orang tua, bapak ibunya masih hidup. Pas ditanya, bapak ibunya ini ternyata masih punya orang tua. Masih orang tuanya masih hidup. Lengkap lagi. Yang bapaknya itu katanya masih punya di kampung tuh, bapak ibunya masih hidup. Yang ibunya juga bilang sama anak-anaknya yang meninggal, yang ada yang meninggal tadi, masih hidup orang tua saya, bapak ibu saya masih hidup di kampung ya. Berarti kan statusnya kakek neneknya si mayit gitu kan, paham ya? Nah, kakek nenek yang jadi ahli waris itu dilihat yang dari jalur ayah dua-duanya ahli waris. Jadi bapaknya kalau tadi punya orang tua di kampung, bapak ibunya masih hidup lagi gitu ya. Berarti kan kakek nenek gitu ya. Kakek neneknya panggil Pak, mereka ahli waris itu. Terus ibunya bilang, ibunya si almarhum, saya juga punya orang tua di kampung. Dua-duanya masih lengkap lagi. Bapak ibu saya masih lengkap, kata dia gitu. Berarti kan kakek nenek juga kan bilang sama ibu itu, Bu, mohon maaf, yang dipanggil ibu Anda saja. Berarti neneknya si almarhum. Kenapa? Karena kakek dari jalur ibu tidak termasuk ahli waris. Ya, kakek dari jalur ibu tidak termasuk ahli waris. Sudah paham ya? Nah, sudah hafal belum? Coba ulangi. Tadi kita sudah hafal 6. Sudah hafal 6. Suami istri, anak laki, anak perempuan, ayah, ibu. Siapa selanjutnya ahli warisnya? Ke bawah. Siapa tadi? Cucu laki-laki dan cucu perempuan. Tapi dari jalur mana?
Ya, hanya cucu yang berasal dari anak laki-laki saja ya. Ingat-ingat ya. Kalau yang dari anak perempuan, ahli waris bukan? Tidak ya, bukan ahli waris. Terus siapa lagi ke atas? Siapa ini? Ya, kakek dan nenek. Tapi yang jadi ahli waris kakek nenek yang mana? Kakek dan nenek yang berasal dari ayah. Kalau yang dari ibu, hanya ibunya saja atau neneknya si almarhum. Ya, jaddah. Bahasa Arabnya itu. Kalau kakek itu bahasa Arabnya jadun. Kalau nenek bahasa Arabnya jaddatun. Ya, jaddah. Ya. Makanya ada orang bilang njid atau jidah gitu kan. Ya. Itu ya sebetulnya bahasa Arab yang apa ya? Bahasa Arab amiyah mungkin ya. Tapi kalau yang fusha itu jadun dan jaddatun. Ya. Jadun kakek, jaddatun nenek. Oke. Sampai sini sudah hafal? Sudah? Nah, yang kita sebutkan ini dia ahli waris, tapi belum tentu dapat, cuma terdaftar doang. Ya. Tapi belum tentu dapat warisan. Yang pasti dapat itu yang 6 pihak tadi itu yang kita hafal di awal-awal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda sudah hafal keturunan sama orang tua, saya ulangi. Tadi kalau kanan kiri kita sebutnya apa tadi? Pasangan hidup ya. Kanan kirinya pasangan hidup, entah suami atau istri. Kalau ke bawah tadi apa kita nyebutnya? Keturunan atau anak atau cucu. Bahasa Arabnya biasanya disebut dengan furu'. Apa? Furu'un. Catat atau dihafal saja. Pokoknya anak dan cucu itu istilahnya itu nanti disebut dengan furu'. Ya. Kalau ke atas orang tua, bapak, ibu, kakek, nenek itu biasanya disebut dengan usul. Makanya kalau Anda tahlilan, biasanya pernah dengar kiainya bilang khususon ila ruhi Mbah Sutriman wa bin siapa misalnya? Mbah Sutriman bin Kamsi wa usulihim wa furu'ihim. Pernah dengar nggak? Usulihim wa furu'ihim. Maksudnya apa itu? Maksudnya usulihim itu dan juga orang tuanya, begitu juga wa furu'ihim dan anak-anak cucu-cucunya. Jadi dikirimi Fatihah semua itu, tidak hanya dia saja. Gitu. Ya, nah ini jadi kita tahu kan, jadi tahu istilah usul dan furu'. Ya, pokoknya usul itu orang tua, mencakup ayah, ibu, kakek, nenek. Kalau furu' keturunan, mencakup anak dan cucu begitu. Gitu ya. Ini istilah saja, tambahan istilah. Pokoknya atas itu usul, yang bawah furu'. Sudah pusing? Belum ya? Ya, masih ada waktu. Tinggal berapa menit lagi? Surutnya jam 15 menit lagi ya? Atau 10 menit lagi? Kayaknya 10 menit lagi ya. Ya sudah, saya stop dulu sampai sini karena nanti Pak Bu masih lanjut ini ahli waris. Nih lihat nih, lihat tuh. Wah, masih banyak. Pusing Anda nanti lihatnya, ya kan? Makanya fokus dulu ke sini saja. Jangan lihat yang lain-lain. Tolong hafalkan yang ini dulu saja. Ya, Anda sudah hafal ini Pak Bu, sudah mengalahkan teman-teman saya yang kuliah S2. Loh bener Pak. Dulu waktu saya kuliah S2 di IIQ, Institut Ilmu Al-Quran depan UIN Ciputat loh. Tahu ya? Di Ciputat kan ada UIN. Depannya itu ada kampus juga, itu namanya IIQ. Dulu saya S2 di situ. Satu kelas itu Pak pernah dites. Sebutkan nama-nama ahli waris. Wah, belum tentu semuanya bisa Pak. Banyak yang nggak tahu itu Pak. Mahasiswa S2 loh Pak. Mahasiswa S2. Nah kalau Anda sekarang kok hafal ini, berarti levelnya sudah S2 lebih itu. Amin ya. Ini mahasiswa-mahasiswi semua. Ya. Pelan-pelan ya. Dikit-dikit mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah nanti kita lanjut di pembahasan selanjutnya.